Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Nurfariza Tahir akan mempresentasikan hasil esai yang sudah saya susun, yaitu terkait upaya instruksional dalam mengembangkan daya matematika dan proses transfer adaptive solution untuk memecahkan tipe soal elementary problems dengan jenis masalah combine dan compare. Baik, di sini ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Pertama terkait pendahuluan, kemudian kedua adalah isi mengenai elementary problems dan juga adaptive solution, kemudian ketiga adalah kesimpulan. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Nah, di sini jelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika diharapkan tidak hanya sekedar memahami pembelajaran matematika itu sendiri, tapi bagaimana kita mampu untuk mengkomunikasikan ide-ide matematika secara lisan dan tertulis, serta bagaimana pembentukan dan penerapan keterkaitan topik matematika. Selain itu, instruksi atau pengajaran yang perlu dilakukan harus memiliki orientasi yang lebih konseptual dan kurang dari orientasi perhitungan saja. Nah, untuk menyelesaikan masalah, kita harus melakukan serangkaian tindakan seperti membangun dan menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan persamaan. Tindakan ini secara teoritis direpresentasikan sebagai seperangkat aturan dalam pembelajaran yang dikenal dengan teori ICT, di mana teori ICT ini sangat penting sebab menyediakan kerangka kerja untuk menerjemahkan pemahaman menjadi tindakan. Selain itu, pengetahuan konseptual juga perlu dipelajari oleh siswa. Kenapa? Karena pengetahuan konseptual ini mendukung pengetahuan prosedural siswa. Tentang bagaimana berpikir pembelajaran matematika itu membantu kita lebih memahami kegagalan dan keberhasilan siswa. Maka dari itu diperlukan pengajaran yang berfokus pada pembelajaran apakah siswa benar-benar memahami proses pembelajaran yang dilakukan selama ini atau hanya sekedar menghafal serangkaian prosedur pembelajaran. Maka dari itu alat or problems merupakan alat yang bisa digunakan dalam memecahkan atau membantu memecahkan permasalahan tersebut. Di sini saya menggunakan adaptive solution dan juga elementary problems. Kita masuk ke isi, yaitu terkait elementary problems. Nah, elementary problems merupakan masalah-masalah dasar matematika yang sebenarnya atau pada umumnya siswa masih kesulitan mengerjakan soal-soal matematika. Namun walaupun seperti itu, setiap anak pasti tetap memiliki strategi yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah, terutama soal matematika yang berkaitan dengan masalah cerita dasar. Di sini saya ada 2 contoh soal. Yang pertama di sini yaitu bisa membeli 6 kotak pia keju dan 12 kotak pia coklat dari toko pia yang terkenal di Yogyakarta. Dia membayar 10.000 untuk setiap 1 kotak pia keju dan 15.000 untuk setiap setiap 1 kotak pia coklat. Nah, berapa total uang yang harus dibayarkan? Ya, untuk ini merupakan salah satu masalah combine. Nah, untuk menyelesaikan masalah combine ini dapat menggunakan skema secara keseluruhan yang terdiri dari himpunan dan nilai yang didapatkan pada soal tersebut yang akan membentuk satu himpunan yang lebih lengkap. Ya, di sini terlihat bahwa 1 kotak pia harganya adalah 10.000 sehingga akan terbentuk 10.000 dikali 6 kotak pia keju yang kemudian didapatkan hasil dari berapa total dari 6 kotak pia keju tersebut. Kemudian juga seperti itu untuk kotak pia coklat. Nah, dari soal tersebut setiap informasi yang teridentifikasi memiliki peranan penting, sehingga perlu dimaknai setiap informasi yang dapat diidentifikasi dalam soal tersebut. Mengapa? Sebab perlu diperhatikan, mengidentifikasi informasi permasalahan sangat penting untuk menentukan bagaimana berbagai besaran yang ditentukan dalam masalah harus dioperasikan secara combine untuk menghitung solusinya. Nah, pada akhir soal cerita ini teridentifikasi berapa total, maka di sini hasil dari berapa total itu akan membentuk satu himpunan yang lengkap untuk menentukan kuantitas jawaban dari permasalahan ini. Oke, masuk ke soal yang kedua yaitu Hail dan Afi berencana untuk berbagai buku cerita ke panti asuhan yang berada di Yogyakarta. Hail mempunyai 10 buku cerita dan Afif memiliki 8 buku cerita. Nah, berapa banyak buku cerita yang dimiliki Hail daripada Afif? Nah, ini merupakan satu masalah compare ya, masalah membandingkan. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah compare itu adalah dengan menggunakan keywords atau kata kunci lebih kurang atau lebih banyak atau lebih sedikit. Dan juga bisa menggunakan angka-angka yang teridentifikasi dalam soal tersebut. Ya, terlihat dari soal ini bahwa
keberadaan angka 10 dan 8 menandakan bahwa ada himpunan terbesar dan juga himpunan terkecil. Nah, himpunan terbesarnya itu adalah 10 buku cerita dan himpunan terkecilnya adalah 8 buku cerita. Sedangkan himpunan perbedaannya itu dapat dilihat pada gambar ini. Nah, sebenarnya siswa bisa mengerjakan soal compare ini dengan berbagai macam strategi, yaitu dengan strategi menggunakan gambar atau menggunakan operasi pengurangan ataupun penjumlahan, tapi di sini saya menggunakan strategi gambar untuk lebih memperjelas bagaimana soal compare atau membandingkan suatu permasalahan yang ada. Dari soal ini sudah terlihat jelas bahwa ternyata buku cerita lain lebih banyak daripada buku cerita Afif yang mana uh, yang mana himpunan perbedaannya itu adalah 2 karena Lail memiliki kelebihan 2 buku daripada Afif. Sehingga strategi-strategi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan perbandingan tentunya perlu diperhatikan seperti mengidentifikasi situasi cerita sebagai masalah membandingkan karena memerlukan perbandingan. Kedua, siswa mengatur dan merepresentasikan informasi menggunakan diagram perbandingan seperti itu. Kemudian kita masuk ya, bagaimana bagaimana masalah-masalah elementary problems ini dapat diproses pada adaptive solution. Ya, kita harus memahami apa itu adaptive solution. Nah, adaptive solution ini adalah dalam masalah memilih solusi yang bermanfaat, siswa sering menilai kesamaan masalah berdasarkan isi cerita. Sebenarnya wajar ya bagi mereka untuk menggunakan isi cerita saat memilih analogi yang membantu. Karena adaptive solution adalah transfer strategi yang mengadaptasi solusi yang diberikan dalam pemecahan masalah. Di sini saya memiliki dua contoh. Contoh ini merupakan contoh yang saya berikan pada masalah elementary problems, yaitu ada soal sederhana dan soal kompleks. Nah, dari dua contoh soal ini sebenarnya memiliki kemiripan yang sama dan juga memiliki solusi yang sama. Namun yang membedakan di sini adalah tingkat makna dari cerita itu. Di mana contoh yang pertama adalah soal yang lebih sederhana, kemudian untuk contoh kedua itu adalah soal yang lebih kompleks. Walaupun solusinya sama, siswa masih sering kesulitan untuk mengerjakan dua soal ini. Maka dari itu, proses adaptive solution sangat diperlukan untuk membantu siswa menyelesaikan masalah-masalah tersebut, terutama pada masalah elementary problems. Sehingga kesimpulan yang dapat saya ambil dalam presentasi kali ini atau pada esai yang saya susun ini adalah bahwa strategi yang sesuai dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan sehingganya dapat dikatakan beberapa tipe masalah dalam matematika dapat diselesaikan dengan baik jika prosedur pendekatan instruksionalnya dilakukan dengan memberikan seperangkat aturan untuk melengkapi solusi. Contoh seperti aturan memberitahu siswa apa yang harus dilakukan ketika suatu masalah berbeda dari contoh. Proses ini dikenal dengan adaptive solution, kemampuan dalam pemilihan solusi dengan cara beradaptasi dengan hubungan antar contoh solusi yang identik atau tidak identik dari masalah yang diberikan, dan juga memodifikasi masalah sederhana menjadi masalah kompleks atau sebaliknya. Penggunaan adaptive solution ini cocok untuk diterapkan pada masalah-masalah dasar, salah satunya pada tipe of problems yaitu elementary problems, terutama pada masalah combine, menggabungkan, dan juga compare, membandingkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.